warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugerah Putri Ramadhani yang akan memandu jalannya presentasi. Pada kesempatan ini, kita akan menjelajahi dua proses alami yang sangat penting, yakni siklus air dan sedimentasi. Siklus air bukan hanya tentang hujan dan sungai, ia adalah jantung kehidupan di bumi. Sementara itu, sedimentasi mengajarkan kita bagaimana alam membentuk dan mengubah lanskap kita seiring waktu. Kita akan melihat bagaimana kedua proses ini saling berkaitan dan mempengaruhi ekosistem kita. Berikut nama anggota kelompok 10. Kepada pemateri pertama atas nama Vina Nailatul Isa, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu siklus air dan juga proses-prosesnya. Jadi, siklus air atau siklus hidrologi merupakan perjalanan air yang terus-menerus di bumi, di mana air ini bergerak dan berubah bentuk dari satu tempat ke tempat yang lain dan akan terus berulang. Lalu adapun proses-prosesnya di sini ada beberapa hal penting, yaitu hujan, pengemburan, aliran sungai, penguapan, dan transpirasi. Pada tahap awal atau proses awal dari siklus air itu ada penguapan atau evaporasi, di mana perjalanan ini dimulai ketika matahari menghangatkan air di lautan atau sungai atau semacamnya, dan air akan menjadi uap naik ke udara. Lalu ada transpirasi, di mana ini merupakan penguapan kedua yang berasal dari tumbuhan, yaitu proses fotosintesis. Lalu ada kondensasi, di mana air ini ketika uap air itu naik, dia akan membentuk menjadi awan, berkumpul dan menjadi awan. Lalu ada presipitasi. Jadi di sini dia akan awan yang tadi sudah terbentuk, dia akan turun kembali menjadi hujan, salju maupun es. Lalu ada infiltrasi dan juga perkolasi. Ketika air melewati pori-pori tanah, itu akan disebut infiltrasi, dan juga perkolasi ketika itu melewati batuan-batuan. Lalu ada limpasan permukaan, di mana limpasan permukaan ini air yang tidak menyerap ke tanah, dia akan langsung masuk ke laut, dan nantinya itu akan berulang kembali ke evaporasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya atas nama Andi Muhammad Akil Rahmat Abdullah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang diagram siklus air. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini, pada diagram siklus air, yaitu menunjukkan proses alami air di bumi, di mana air di sungai mengalami penguapan, sementara tanaman mengeluarkan air melalui transpirasi. Air yang menguap tersebut dibawa ke udara untuk menghasilkan awan yang kemudian mengembun dan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Ini sama saya dengan proses terbentuknya hujan ya. Kemudian kita membahas tentang algoritma siklus air dalam komputasi. Algoritma siklus air adalah metode optimasi metaheuristik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi rekayasa terbatas. Nah, di sini konsep algoritma siklus air atau kita sebut sebagai WCA itu didasarkan pada pengamatan proses siklus air alami, di mana WCA menggunakan fenomena hujan atau presipitasi untuk membuat aliran air. Nah, adapun juga algoritma berbasis laju penguapan. Ya, ERWCA adalah modifikasi dari WCA yang menggunakan konsep laju penguapan untuk berbagai sungai dan juga aliran air. Nah, demikian. Terima kasih. Kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya Norvina Lintin dengan NIM K01124137 akan memberikan penjelasan terkait 2 poin. Yang pertama adalah aplikasi algoritma siklus air. Jadi, algoritma siklus air digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi terbatas dan tidak terbatas. ERWCA telah diuji menggunakan beberapa fungsi benchmark multimoda, dan hasil optimasi menunjukkan bahwa ERWCA convergen ke solusi global lebih cepat dan mengeluarkan hasil yang lebih akurat daripada WCA dan pengoptimal lain. Poin kedua yang akan saya jelaskan adalah mengenai pengamatan alam dalam algoritma. Algoritma metaheuristik seperti GA, PSO, ACO, dan BFO didasarkan pada fenomena alam. Misalnya, PSO didasarkan pada peningkatan individu yang disertai dengan kerjasama dan kompetisi populasi, sedangkan ACO terinspirasi oleh perilaku mencari makan semut sungguhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator.
Itulah tadi pembahasan mengenai siklus air. Selanjutnya, kepada pemateri keempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Niko Mangasinegari akan menjelaskan tentang sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material padat hasil proses erosi yang kemudian mengendap di suatu lokasi seperti di sungai, danau, laut, atau di daratan dan berperan penting dalam pembentukan lapisan tanah dan batuan. Erosi ini adalah proses pengikisan atau pengangkatan material tanah atau batuan dari permukaan oleh faktor-faktor seperti air, angin, atau es. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi sedimentasi, yaitu yang pertama aktivitas manusia. Laju sedimentasi dipengaruhi oleh aktivitas manusia, terutama perubahan dalam penggunaan lahan dan pengelolaan sedimen. Intensifikasi kegiatan pembangunan perkotaan dan pertanian meningkatkan sedimentasi. Yang kedua, perubahan iklim. Frekuensi dan intensitas curah hujan mempengaruhi limpasan dan kejadian banjir yang pada gilirannya meningkatkan sedimentasi. Selain itu, kekeringan dapat mengurangi tutupan vegetasi, meningkatkan erosi, dan menghasilkan lebih banyak sedimen selama periode hujan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kepada pemateri kelima saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Raditya Hadi Prasetya dengan NIM K011241241241. Terdapat beberapa metode untuk menentukan laju sedimen. Yang pertama, pengukuran batimetri. Metode ini sering digunakan dan akurat untuk menentukan laju sedimen. Metode ini menggunakan sinyal akustik dan teknologi geolokasi untuk menghasilkan topografi bawah air. 2. Kronologi inti. Metode ini mengukur pengendapan sedimen dengan resolusi temporal tinggi hingga 100-150 tahun. 3. Data hidrologis digunakan dalam rumus matematika untuk menghitung laju sedimen dan efisiensi perangkap sesuai dengan jenis dan kualitas data. Erosi tanah adalah proses yang kompleks dan sulit. Untuk mempelajari proses erosi tanah, terdapat dua metode yang digunakan. Yang pertama, pengukuran ketebalan sedimen. Dilakukan dengan mengukur di beberapa titik dengan menjumlahkan rata-rata dari beberapa subsampel. 2. Topografi permukaan. Metode ini menggunakan gambar yang diambil pesawat nirawak dan GPS untuk menghasilkan model 3D area. Dan pemateri terakhir saya persilakan. Nama saya Raffi Islami. Di sini saya akan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah sedimentasi dan erosi. Yang pertama ada konservasi tanah dan air. Dengan menerapkan berbagai teknik konservasi, kita dapat mengurangi erosi tanah dan mengatur aliran air sehingga dapat mencegah sedimentasi. Yang kedua ada pengelolaan daerah aliran sungai. Contohnya seperti konservasi hutan dan lahan di hulu, pengaturan aliran air dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya air. Yang ketiga ada pengendalian pembangunan. Pengendalian pembangunan yang efektif dapat mencegah sedimentasi dengan melalui perencanaan tata ruang yang terpadu dan peningkatan peran masyarakat. Yang keempat ada reboisasi dan penghijauan. Reboisasi berfokus pada penanaman kembali pohon di area yang telah mengalami deforestasi. Sedangkan penghijauan berfokus pada peningkatan tutupan vegetasi di area yang tandus. Yang kelima ada edukasi dan sosialisasi. Contohnya seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku mereka, yang akhirnya kita dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam upaya mencegah sedimentasi. Yang keenam ada kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi yang efektif dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencegah sedimentasi dengan mengatur dan mengarahkan berbagai aktivitas manusia yang berpotensi menyebabkan erosi dan sedimentasi. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami tentang siklus air dan sedimentasi. Kesimpulannya, siklus air dan sedimentasi saling terkait dalam proses geologis dan ekosistem, di mana air yang mengalir melalui proses siklus air membawa partikel-partikel halus dari tanah dan batuan. Dan ketika air tersebut mengalir lambat atau berhenti, partikel tersebut mengendap membentuk lapisan sedimen. Selain itu, erosi yang diakibatkan akan menghasilkan sedimen yang kemudian diangkut dan diendapkan di daerah tenang seperti danau. Proses ini akan mempengaruhi kesuburan tanah dan dinamika ekosistem. Untuk itu diperlukan upaya dalam mencegah sedimentasi dan erosi. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.